Kutukan penunggang kuda tanpa kepala. Di perbukitan Languedoc, di mana matahari terbenam dengan rona merah darah dan ungu di atas kebun anggur yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Sebuah legenda tetap hidup yang menghantui jantung pedesaan, dibawa oleh bisikan angin dan oleh mereka yang berani melangkah di jalur sepi saat senja. Ini adalah legenda tentang Le Cavalier Sans Tête. Kuda tanpa kepala, seorang ksatria gaib yang mengendarai tanpa henti melalui bayang-bayang pegunungan Cordilleras, mencari penebusan yang tak akan pernah ia temui. Cerita ini dimulai, seperti banyak kisah tragis lainnya, pada masa perang, lebih dari 8 abad yang lalu, di hari-hari gelap Perang Salib Albigensian. Tahun 1212. Dan kerajaan Languedoc adalah tanah dengan kebanggaan kemerdekaan, budaya yang kaya, dan keyakinan sesat yang berkembang yang berdiri menentang Roma. Orang-orang Qatar, begitu mereka disebut, percaya pada kesucian jiwa dan kesucian alam, menolak kemewahan gereja Katolik. Selama bertahun-tahun, mereka hidup berdampingan dengan alam. Tetapi penentangan seperti itu tidak dapat diterima oleh Paus. Perang salib dilancarkan untuk mengusir heresi dari selatan. Ini adalah perang yang tak kenal ampun, di mana desa-desa dihancurkan. Pria, wanita, dan anak-anak dibantai, dan kota-kota Languedoc yang dulunya indah hancur di bawah sepatu inkuisitor. Di tengah neraka ini, seorang ksatria bangsawan, tinggi, bermata gelap, dan setia pada perjuangan Qatar, bangkit untuk melawan. Namanya adalah Sir Bertrand de Vals, seorang pria yang keberaniannya sudah dibicarakan dengan suara pelan bahkan sebelum perang dimulai. Dikenal karena kehormatannya dan pengabdiannya kepada rekan-rekannya, Sir Bertrand menjadi simbol perlawanan terhadap pasukan Paus. Memimpin pasukannya dengan keterampilan tak tertandingi dalam pengepungan dan pertempuran darah di seluruh wilayah. Namun pada tahun 1212, di pertempuran Saissac-Plateau, Sir Bertrand menemui ajalnya. Saat matahari tenggelam di bawah cakrawala, memandikan medan pertempuran dengan cahaya yang membuat bayangan tampak seperti hantu. Bertrand bertempur dengan gagah, pedangnya berkilauan seperti kilat saat ia menebas jalan di antara barisan musuh. Tetapi takdir, yang selalu kejam, tidak berpihak padanya hari itu. Sebuah tebasan datang, cepat, diam, dan mematikan. Sebuah pedang, diangkat tinggi oleh sosok bayangan dalam pasukan Paus, memenggal leher Bertrand, memisahkan kepala dari tubuhnya. Ia jatuh ke tanah dengan berat tubuhnya sendiri, dan di sana, di antara teriakan tentara yang sekarat dan asap dari 1000 obor, Sir Bertrand de Vals meninggal. Namun, kematian, tampaknya, bukanlah akhir baginya. Malam itu, saat angin melolong melalui puncak-puncak tajam Cordilleras, terjadi sesuatu yang aneh. Tubuh Sir Bertrand, meski tanpa kepala, tidak beristirahat. Rohnya, marah dan duka yang saling menyatu, bangkit dari tempat di mana tubuh jasmaninya jatuh, didorong oleh keinginan pahit untuk membalas dendam terhadap mereka yang telah membunuhnya. Dan terhadap tujuan yang ia perjuangkan. Dikatakan bahwa malam itu sendiri bergetar seolah-olah bumi bergeser di bawahnya. Angin menyapu pepohonan dengan ratapan yang menyedihkan, dan di kejauhan, suara aneh dari kuda yang berderap mulai terdengar di lembah-lembah. Mengenakan sisa-sisa pakaian zirahnya yang lusuh, seperti simbol ksatria yang telah hancur, Sir Bertrand menunggangi kuda gaibnya, hitam legam, dan memulai perjalanannya yang abadi. Tanpa kepala, tetapi dengan hati yang masih penuh dendam, ia mengendarai melintasi pedesaan, pedangnya berkilau merah dengan darah mereka yang telah ia bunuh, dan dengan kengerian takdirnya sendiri. Beberapa orang mengatakan bahwa langit berubah abu-abu, seolah-olah langit itu sendiri menangis untuk ksatria yang jatuh, namun balas dendamnya tak kunjung tercapai. Ia akan mengendarai selamanya, mencari keadilan yang tak akan pernah ia temui. Penunggang tanpa kepala dari Languedoc, katanya, tidak hanya mencari mereka yang mengkhianatinya, mereka yang menentang keyakinan Qatarnya, tetapi siapa saja yang berani mengotori tanah-tanah suci Languedoc. Ia berkeliaran di pedesaan pada malam hari, berlari melalui kabut yang menyelimuti jalur-jalur kuno dan reruntuhan yang masih menyimpan luka-luka dari perang salib. Desa-desa yang tersebar di perbukitan, yang dulunya bangga, kini sunyi, berbisik tentang kehadirannya. Lelaki dan wanita tua masih mengenang bagaimana, pada malam badai, tanah akan bergetar seolah ada binatang besar yang bergerak. Kuda gaib sang penunggang kuda berderap di tanah, seolah-olah ia menunggangi tulang-tulang tanah itu sendiri. Ada tempat-tempat, kastil-kastil yang hancur seperti Montségur, Quéribus, dan Puy-Laurens.
di mana gema masa lalu tampaknya tetap ada di dinding-dindingnya yang dikatakan menarik dirinya lebih daripada tempat lain. Ini adalah tempat-tempat di mana orang-orang Qatar pernah melakukan perlawanan, di mana, bahkan sekarang, roh-roh yang gugur tampaknya berbisik kepada mereka yang cukup sabar untuk mendengarkan. Penduduk setempat bercerita tentang ratapan aneh yang terdengar di tengah malam, suara derap kuda yang berat dan penuh tekad, menggemparkan tanah berbatu. Mereka mengatakan bahwa jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda mungkin mendengar suara sir Bertrand sendiri, berteriak. Balas dendam, teriakan yang begitu dalam dan penuh amarah sehingga mengguncang jiwa. Beberapa pelancong zaman modern, mereka yang melangkah jauh dari jalan utama, tertarik oleh misteri dan legenda, telah melaporkan pertemuan aneh di daerah-daerah tandus ini. Elois Dumas, seorang sejarawan yang datang ke Languedoc untuk mempelajari perlawanan Qatar, mengenang sebuah pengalaman yang mengerikan di dekat reruntuhan Château de Saissac, tidak jauh dari tempat di mana Bertrand jatuh. Ia telah menghabiskan hari menjelajahi reruntuhan, memotret, dan mencatat. Matahari mulai terbenam di balik bukit-bukit. Cuaca tiba-tiba berubah, dan sebuah badai mulai mendekat, membuat udara terasa berat dengan firasat buruk. Saya sendirian, kenang Elois. Dan awalnya saya tidak terlalu memikirkannya. Namun saat kegelapan mulai menyelimuti, saya mendengarnya, awalnya hanya suara rendah, seperti gemuruh jauh, dan kemudian, tak terbantahkan, derap kuda. Saya menoleh ke arah suara itu, dan di kejauhan, saya melihatnya, hanya siluet, menunggang cepat melalui kabut. Tak ada kepala, hanya kegelapan sosoknya di tengah badai. Mata kudanya, mereka bersinar, dan udara di sekitarnya tampak berkilat. Sejenak, saya pikir saya hanya berkhayal, tetapi suara derapnya semakin keras, dan jantung saya berdetak seperti drum. Saya berlari. Orang lain juga melaporkan pertemuan serupa. Beberapa mengatakan bahwa penunggang kuda itu adalah penjaga cara lama, pelindung abadi sejarah suci Languedoc. Yang lain berbisik bahwa ia adalah jiwa yang terkutuk, selamanya terjebak dalam siklus balas dendam, tak mampu menemukan kedamaian. Hingga hari ini, penunggang kuda tanpa kepala lebih dari sekadar hantu. Ia adalah simbol, pengingat masa lalu yang berdarah dari Languedoc, di mana sebuah bangsa berjuang untuk keyakinannya dan dihancurkan di bawah beban gereja yang tak kenal ampun. Perjalanan abadi sang penunggang kuda di malam hari menggema pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab dari sejarah, jiwa-jiwa yang hilang oleh waktu, dan pengorbanan yang dilakukan oleh mereka yang melawan. Penunggang kuda itu adalah sosok yang menakutkan dan sekaligus martir, terikat selamanya pada tujuan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Hilang dalam pencarian keadilan dan balas dendam.